selamat hari Minggu, selamat beribadah buat adik-adik semua yang melakukannya di rumah masing-masing. Gimana kabarnya? Kakak berharap kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini jarum suntik iblis yang dibawakan oleh hambanya, yaitu Pak Manat Simbolon. Nah, gimana maksudnya? Nanti kita dengarkan bersama-sama ya, supaya lebih mantap dan lebih jelas. Oke, kita memuji Tuhan dari kertas lagu pujian nomor 1. Kita katakan dengan penuh semangat dan sukacita, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang minggu dan di satu hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk jaringan yang kami pakai. Terima kasih untuk teknologi yang kami miliki. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Dan hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan berilah urapan-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami dapat menikmati ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus berkati juga hamba-Mu Pak Manat Simbolon yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami tentang jarum suntik iblis. Kenapa dipakai istilah jarum suntik iblis? Tuhan kiranya yang boleh menjelaskannya kepada kami lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus, dan buatlah supaya kami dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jaringan dan listrik yang kami pakai supaya semuanya itu lancar dan tidak menghambat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian nomor 2 dari Kidung Jemaat nomor 436. Lawanlah godaan, selalu bertekun tiap kemenangan. Lawanlah
Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Ayat kedua. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, dada berjalan, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Musik terus mengalun. Musik terus mengalun dengan pelan. Kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 141 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri bilang, kita anak-anaknya, murid-murid Kristus, sudah diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa si jahat. Oleh karena itu, mari kita nyatakan pujian ini dengan penuh semangat. Kita katakan kalau kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah
bersamaku. Bersamaku siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Shalom, selamat sore adik-adik dari Persekutuan Siswa dan Remaja YPDPA. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan bersama-sama untuk menyegarkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus Tuhan kita. Nah, sebelum kita akan menikmati firman Tuhan, kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sore ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan suci kuduskan hati kami, pemikiran kami, tubuh kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, boleh mengerti, dan menjadi pelaku dan pemberita firman oleh iman kepada Kristus. Dan kami menyerahkan Tuhan, pemberitaan firman-Mu, biar Tuhan yang bekerja, biar Roh-Mu yang bekerja, dan biarlah rencana dan rancangan Tuhan jadi atas kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, sore ini kita akan membahas satu topik, yaitu jarum suntik iblis, ya. Nah, ini kalau jarum suntik biasanya itu untuk mengobati, ya. Tapi kalau iblis yang pakai ini pasti meracuni, ya, membunuh, ya, dan menghancurkan, membinasakan manusia. Nah, izinkan saya share screen, ya, supaya kita bisa sama-sama menikmati firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik yang terkasih, ya, tema kita jarum suntik iblis, ya. Nah, tentu ujungnya ini kematian, kebinasaan kekal. Nah, kita akan membahas topik ini dan bagaimana kita mendapat obat, ya. Kalau kita mungkin sudah pernah kena suntik, ya, atau pernah juga terbius oleh iblis ini, ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, ya. Saya adalah Pendeta Manat Simbolon, ya, dan istri saya Boru Simatupang. Anak saya 2, remaja seperti kalian, SMA dan SD, ya. Gracias Theophilus dan Evangelis Toto Geraja Simbolon. Dan kami melayani Tuhan sebagai pendeta sending, pendeta misi yang melayani di seluruh Indonesia, ya. Ini di SMP di Kupang, ya. Nah, di sini banyak orang katanya meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Meninggalkan gereja karena miskin. Sebenarnya bukan soal kemiskinan lahir, ya, atau jasmani, tapi kemiskinan rohani. Iman, pengharapan, dan kasih yang tidak ada dalam hidup mereka, ya. Maka mereka perlu diinjili, ya. Ini di Ambon, ya. Nah, di sini juga di Samosir, kampung saya, ya. Ini di Papua. Kalau kalian pernah dengar Raja Ampat, nah inilah Sorong, ibu kota dari Pak Barat, Papua, ya. Papua Barat. Dan ini di USU, ya. Ini penyambutan mahasiswa se-USU, ada sekitar 2.000 lebih mahasiswa yang hadir. Nah, saya juga sebagai pengurus Persekutuan Alumni KMK USU, ya. Kalau nanti masuk kuliah di USU, pasti ketemu dengan saya, ya. Apalagi kalau ikut ibadah, ikut pemuritan di KMK, ya. Nah, ini di Mentawai, ya, banyak anak-anak remaja yang meninggalkan Tuhan karena orang tuanya meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Tapi puji Tuhan, kita tarik mereka kembali untuk meninggalkan juru sholat, juru sembahyang, untuk menerima Sang Juru Selamat, ya. Nah, inilah tugas kita beritakan Injil. Nah, ini di penjara ini. Ini ibu-ibu tapi kasus narkoba, ya. Sekarang kejahatan tidak mengenal gender, ya. Narkoba adalah salah satu kejahatan terbesar hari ini, ya. Nah, karena itu kita harus menang dan mengalahkan narkoba. Dengan apa?
Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, ini tema hidup saya dan saya tularkan menjadi tema hidup adik-adik sekalian. Apa itu? Mari ikutlah Tuhan Yesus. Kita dijadikannya penjala dan penggembala manusia. Jadi bukan ikut manusia, karena manusia pasti punya kelemahan kegagalan. Tapi punya ikut Tuhan Yesus yang memimpin kita dan menjadikan kita penjala dan penggembala manusia ya. Nah, ini perkenalan singkat dan kita akan menikmati firman Tuhan dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang percaya, yang melakukannya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, ada 3 godaan terbesar di dunia. Dan itu dilancarkan iblis juga kepada Yesus. Kalau Yesus saja digoda dengan 3 godaan ini, bagaimana anak-anak Tuhan yang lain? Dan inilah godaan yang banyak menjatuhkan anak-anak manusia, termasuk Adam dan Hawa ya, dan termasuk hari ini kita. Tapi bagaimana bisa menang melawan 3 godaan ini? Mari kita bahas ya. Nah, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada dalam orang itu." Nah, sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging. Nah, inilah keinginan daging manusia ya, yang jasmani, yang lahiriah ya. Dan keinginan mata, apa yang di luar kita, apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu ya. Dan keangkuhan hidup. Nah, ini kesombongan ya. Keangkuhan, kesombongan, mungkin hal-hal yang berlebih atau hal-hal yang kita punya dengan berlimpah ya. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi inilah 3 godaan terbesar yang menjatuhkan Adam dan anak cucu Adam sampai hari ini. Tetapi Kristus justru bisa menang dan mengalahkan, bukan hanya godaan ini, tapi mengalahkan juga iblis ya. Dan bagaimana kita bisa menang dari suntikan, serangan iblis, godaan iblis? Nah, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus ya. Nah, Adam itu jatuh di Taman Eden, di tempat yang sungguh amat baik. Aneh ya, kalau Tuhan Yesus di tempat yang sungguh sangat tidak baik, dia menang. Dia berhasil. Beda dengan Adam, dia jatuh di tempat yang sungguh sangat amat baik, sungguh sangat baik ya. Jadi disinilah kegagalan manusia. Jadi tidak ada jaminan kalau orang kaya, pandai, dia akan berhasil, sukses dalam hidupnya, dia akan taat kepada Allah. Tidak ada jaminan begitu. Jadi bukan soal hal lahiriah atau hal yang materi ya. Jadi Adam jatuh di Taman Eden. Ada hutang dosa, kutuk yang sudah menimpa dia. Dan ada perbudakan dosa dan iblis yang terus mencengkram dia, membelenggu dia. Dan ada hukuman Allah yang menanti. Dan dia pasti terbuang, terusir dari Allah. Inilah kejatuhan Adam ya. Jadi kalau Adam saja jatuh, bagaimana dengan kita ya? Nah, bagaimana dengan Israel, umat Allah? Gagal di padang gurun ya. Jadi walaupun sudah Tuhan memimpin dengan tiang api dan tiang awan dan membelah laut ya,
tetapi mereka gagal. Jadi mereka dicobai dengan kelaparan, kehausan, ya, sehingga justru mereka gagal. Jadi di padang gurun Israel gagal. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, karena roti yang turun dari surga. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, tidak menanam, tapi bisa menuai. Makan roti langsung lagi, ya, tidak harus dibuat, di mixer gitu ya. Dan tidak memelihara, tapi mereka makan daging. Apa itu? Burung puyuh yang Tuhan kirim, ya. Jadi pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini, ya. Jadi apa tujuannya? Maka haruslah engkau insaf, haruslah engkau bertobat, itu maksudnya. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi bukan mengandalkan kekuatan, kepandaian, ya kan? Juga mengandalkan kebaikan, kekayaan kita, tapi hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan, gitu ya. Jadi bisa kita lihat ya, ada 2 pengintai dan 10 pengintai ya, yang diutus oleh Musa, 12 pengintai, tetapi mereka terbelah 2. Yang 10 melihat musuhnya seperti raksasa dan melihat dirinya seperti belalang, ya. Jadi mereka tidak melihat Tuhan. Karena mereka tidak percaya dan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan dirinya, kekuatannya, kepandaiannya, kemampuannya yang terbatas. Tetapi yang 2 ini, Kaleb dan Yosua, melihat Tuhan yang besar, berdiri di hadapan mereka, lebih besar dari musuh mereka, orang-orang Kanaan. Lebih kuat, lebih perkasa, pasti kita menang. Nah, di sini letak orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya, yang mengandalkan diri sendiri. Jadi Israel gagal. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Ya, jadi inilah poinnya ya. Akhirnya mereka berkeliling 40 tahun. Harusnya cuma sampai ke sana itu nggak sampai 4 bulan. Jadi 40 tahun. Dan semua yang melihat perbuatan Tuhan di Mesir 10 kali harus mati di padang gurun. Kenapa? Mereka sudah melihat perbuatan Tuhan, tetapi tetap tidak percaya. Tetap mereka melawan Tuhan. Makanya jangan main-main ya. Kalau Tuhan sudah tegur berapa kali ya. Masih ingat ya. Firaun 10 kali dikasih tulah di depan matanya. Tapi tetap dia pura-pura ya. Kalau datang Musa menyatakan kuasa Allah, dia bertobat. Tapi setelah itu dia melawan. Nah, ini pura-pura bertobat. Jangan ikut Firaun. Jangan ikut Israel. Jangan ikut 10 pengintai yang melawan Tuhan, membelakangi Tuhan tepat di depan matanya. Jadi, mari ikut Kaleb dan Yosua ya. Nah, karena itu manusia, bagaimana dengan kita sekarang ya? Manusia menjadi hamba dosa. Bagaimana kok bisa jadi hamba dosa? Kita lahir dari dosa ya. Jadi dosa itu kita disebut orang berdosa bukan karena melakukan dosa, tapi karena kita sudah dilahirkan dari dosa. Dan kita bisa berbuat dosa, nggak usah diajari, bisa nyontek, bisa bohong, bisa mencuri, bisa memukul. Nah, ini dia ya. Makanya kemudian jadi dosa itu menjadi karakter, kebiasaan. Ya. Pertama terpaksa bohong, suka bohong, lama-lama dikenal jadi pembohong, ya kan? Pertama mungkin coba rokok, suka merokok, lalu dikenal sebagai perokok, ya. Ya, pertama suka mencuri. Pertama coba mencuri, lama-lama suka mencuri, lalu dikenal sebagai pencuri. Maka ada penyakit juga nih, penyakit yang suka mencuri ya, kleptomania namanya. Artinya orang yang suka mengambil apa milik orang lain, padahal dia punya juga, dia kaya, atau dia orangnya bukan orang miskin, tapi itu menjadi habit ya. Dan bukan hanya itu, menjadi hamba, diperbudak ya. Statusnya diperbudak oleh narkoba, diperbudak oleh rokok, diperbudak oleh misalnya oleh perutnya ya, mulutnya ya, suka makan ya. Akhirnya ada kerakusan, dosa kerakusan. Jadi makan terus ya. Jadi upah dosa adalah maut. Nah, inilah yang menjadi akhirnya ya. Jadi lahir, berbuat dosa, punya karakter, jadi status hamba dosa, lalu akhirnya mati binasa. Jadi manusia menjadi hamba dosa, tidak bisa tidak berbuat dosa, non posse, non pecare.
not able not to sin, tidak dapat tidak berdosa. Inilah hakikat manusia. Dan karena itu, coba kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi dosa itu bukan sekedar tindakan kepada sesama atau kepada diri, tetapi dosa itu lebih dalam lagi adalah melanggar perintah Tuhan. Melanggar hukum Tuhan. Melanggar firman Allah. Makanya dosa itu banyak ya macamnya ya, bukan hanya dalam perbuatan, di pikiran kita. Pornografi ya, pikiran yang jahat, yang kotor, yang salah kepada lawan jenis, sudah dosa. Dan iblis seringkali membuat itu muncul di mana? Di gadget kita, di YouTube kita, atau di yang bacaan atau segala macam. Nah, bagaimana bisa menang melawan ini ya? Lalu kemudian ada di mulut kita perkataan yang kotor yang keluar dari dalam ya, dari dalam diri kita. Apa itu? Mencaci, memaki ya, kebun sayur, kebun binatang lah, macam-macam lah ya. Nah, inilah yang terjadi ya. Apalagi? Nah, pikiran perkataan juga di dalam hati kita. Apa ini? Iri, benci, dengki, dendam. Ya, orang tidak tahu tapi kita menyimpan dendam, kebencian. Ini pun sudah dosa, ya. Dan inilah hakikat dosa itu, bukan sekedar kita melakukan yang jahat, suntik narkoba, segala macam, tahu yang baik, tahu menolong orang tua, tahu belajar sungguh-sungguh, tahu untuk memberi yang terbaik, tapi tidak lakukan, itu pun sudah dosa. Jadi jangankan melanggar perintah Allah, tahu perintah Allah. Apa itu? Renungkan firman. Apa itu? Melayani sungguh-sungguh. Apa itu? Beritakanlah kabar baik. Beritakanlah Injil. Kita tidak lakukan, itu pun sudah berdosa. Jadi iblis menyuntik kita atau menyerang kita dari atas kepala sampai ujung kaki kita. Nah, inilah hakikat dosa itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menang ya? Firman Tuhan, teladan Kristus menjadi contoh bagi kita ya. Jadi lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya. Jadi apa suntikan iblis ya? Iblis menyerang pertama statusnya. Engkau anak Allah, itu sangat tinggi sekali bukan? Jadi biasanya iblis menyerang dua hal. Kelebihan kita dan kelemahan kita. Nah di sini Yesus anak Allah, berkuasa. Gitu ya. Tetapi juga Yesus anak manusia yang lapar. Ini keadaannya. Dia menyerang dua hal ini. Kau bisa mengubah, memerintahkan batu menjadi roti. Karena engkau lapar, engkau berhak. Tetapi apa jawab Yesus? Nah, jawab Yesus adalah kita percaya dan taat kepada Allah dan firman. Inilah kemenangan melawan godaan yang pertama. Kedagingan kita itu dilawan dengan percaya dan taat kepada firman Allah. Nah, seringkali sekarang orang bukan mencuri atau melakukan dosa karena kurang makan. Sekarang orang kelebihan makan, ya kan? Jadi yang tidak harus dimakannya pun dimakan, yang hak orang lain pun dia makan, bahkan orang lain pun dia memakan temannya sendiri. Nah, ini sudah gawat ya. Jadi inilah yang terjadi ya. Jadi banyak orang sekarang itu sakit karena kelebihan ya. Kelebihan apa? Kelebihan main gadget. Ya itu main boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kelebihan, itu sakit. Kemarin saya melayani satu keluarga yang game mania ya. Sampai akhirnya abangnya ini orang mahasiswa ITB. Sangkin dia gamers ya, mania gamers ya. Akhirnya apa yang terjadi? Korslet lah otaknya. Kenapa? Dia nggak bisa mengalahkan lawannya. Atau dia tidak bisa mengalahkan game itu ya. Akhirnya dia korslet. Akhirnya nggak bisa berpikir lagi. Akhirnya stop dari ITB. Bayangkan ya, itu anak pinter. Tapi karena pikiran manusia ini kan terbatas. Kalau dipaksa terus, apalagi untuk meraih kemenangan. Wah, coba kalau kamu sekali dua kali tanding ya, kalah, itu kan sudah stres ya. 3-4 kali kalah, gila ya kan? Nah ini banyak orang begitu. Sama seperti orang ya. Jadi manusia itu punya keterbatasan, akhirnya gila. Jadi jangan kelebihan. Kelebihan makan, wah itu menjadi fat ya, gemuk ya, menjadi obesitas ya. Akhirnya kena serangan jantung, macam-macam, asam urat lah, kolesterol lah, masih anak-anak pun sudah ada yang kena begitu. Jadi over dia. Kelebihan tidur. Nah, ini kaum berbahan ya. Apalagi zaman sekarang ini harus diseimbangkan. Waktu belajar,
waktu olahraga, waktu tidur ya. Nah, jadi anak-anak saya di rumah juga begitu ya. Teman-temanmu ada kerjanya apa? Ada pekerjaan rumah, ada pekerjaannya juga, ada beternak, ada juga olahraga untuk mengisi waktunya. Tapi ada juga waktu untuk melayani Tuhan, supaya kita tidak hidup hanya untuk daging, hanya untuk memuaskan kedagingan kita, yang sebenarnya juga akan membunuh kita ya. Nah, karena itulah percaya dan taat kepada Allah dan firman-Nya. Inilah melawan keinginan daging ya. Jadi bagaimana kita bisa menang, Bang? Yang pertama adalah kita harus menjadi anak-anak Allah. Bagaimana menjadi anak Allah? Saya kan sudah orang Kristen. Nah, jadi anak Allah bukan soal kita Kristen, bukan soal kita dibaptis, bukan soal kita datang ke gereja, tapi kita mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Jadi bukan setengah. Dulu kita Kristen setengah-setengah. Nah, kalau orang yang setengah ya dapat nilai 50, lulus atau tidak? Nggak lulus, betul kan? Jadi orang yang segenap hati menerima. Nah, disinilah Kristen yang sesungguhnya. Jadi, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita Kristen bukan karena bapak kita, mama kita. Kristen itu Kristen yang palsu ya. Tapi kita Kristen karena kita menerima dan percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, yang telah mencurahkan darahnya, memberikan rohnya, dan memberikan hidupnya bagi kita. Supaya kita menjadi manusia yang baru. Jadi bagaimana menjadi manusia baru? Harus lahir baru ya. Bagaimana lahir baru? Terima darah Yesus. Kalau anak lahir kan ada darah yang tercurah ya. Ada nyawa yang dipertaruhkan, ada penderitaan besar antara hidup dan kematian, ya kan? Dan ada roh. Kalau dia lahir nggak ada napasnya, mati itu anak. Jadi bagaimana kita punya hidup baru? Kita terima darah Yesus. Kita terima roh Allah dan kita terima Kita terima air yang hidup, ya. Kalau ada air ketuban, ya ini air yang hidup yang menyucikan dosa kita. Itulah orang yang lahir baru. Jadi setelah kita menjadi anak Allah, Tuhan mau kita bertumbuh. Nah, kalau nggak bertumbuh itu namanya apa? Itu sindrom Peter Pan ya. Terus jadi anak-anak. Mentalnya anak-anak. Hanya mau dikasih makan, dilayani, ya mau dipuji-puji. Itu anak-anak itu. Tapi kalau dia makin dewasa, dia tahu tanggung jawab. Dia tahu memberi. Dia tahu juga untuk menjadi teladan. Ya. Nah, ini dia ya. Jadi ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Tuhan. Jadi dasar kita diselamatkan adalah firman. Dasar kita menjadi anak Allah adalah firman. Dasar kita hidup untuk taat kepada Allah adalah firman. Nah, itulah Kristen yang sejati. Hidup oleh firman. Nah, jadi percaya, mendengar firman Kristus. Maka dari itu kita suka juga untuk orang lain bertumbuh bersama. Ya, jadi iblis juga kan ada kelompok ya, ada geng geng mobil ya, ada komplotan begal ya. Jadi iblis itu juga mencari teman ya kan. Ada juga salesnya. Kalau narkoba itu kan dia ada pengedar, ada pemakai, macam lah rantai narkoba, ada produsennya ya. Jadi mereka itu punya kelompok. Maka anak Tuhan pun supaya kuat harus punya kelompok ya. Jadi jangan perang sendiri, itu bego namanya ya. Itu namanya oon ya. Tapi kita berperang bersama ya. Nah, bagaimana? Belajar firman Tuhan bersama untuk menjadi pelaku dan pemberita firman. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Yang pertama mengajar. Jadi kita tahu mana yang benar, yang salah, gitu ya. Kalau pelajaran kan gitu ya, kita tahu menyelesaikan persoalan. Ya. Lalu kemudian untuk menyatakan yang salah, oh ini salah, ini yang benar. Lalu kemudian untuk memperbaiki yang salah itu. Jadi bukan hanya tahu salah, tapi bagaimana memperbaiki yang salah, ya kan? Lalu yang ketiga adalah mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana dia hidup dalam kebenaran itu. Itulah yang Tuhan mau. Amin. Jadi Tuhan mau kita tidak hidup untuk diri sendiri. Ya kan, tidak mungkin orang berhasil sendiri. Tidak mungkin orang sukses sendiri. Okay? Tidak mungkin jenderal menang sendiri. Itu pasti jenderal paling on ya.
yang maju berperang sendiri ya. Nah, jadi yang kedua, bagaimana menang melawan godaan iblis? Hiduplah tunduk dan takut kepada Allah. Jadi kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, jadi di atas bait Allah itu. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis menyerang apa? Statusnya engkau anak Allah, engkau punya kuasa, tetapi juga engkau punya kehendak bebas, ya kan? Bisa dong jatuh-jatuh sedikit, main-main sedikit, boleh dong kompromi sedikit. Nah, disinilah iblis sering mempermainkan kita. Nah, dan apa yang terjadi kalau kita main-main dengan dosa, ya? Main-main dengan api terbakar, ya. Bermain air basah, ya. Bermain racun ya mati, ya kan? Jadi kemarin ada orang itu main apa namanya? Main mercon, ya. Akhirnya meledak merconnya, putus tangannya, ya kan? Jadi ada orang juga main mercon, ya, di pabrik mercon, ya. Satu tempat pabrik itu habis terbakar, ya, dan mati banyak orang. Jadi Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi bagaimana bisa melawan suntikan serangan iblis itu? Yang menyerang kepada apa ini? Keangkuhan hidup, ya kan? Aku kan sudah anak Tuhan, aku orang Kristen, aku kan pinter, aku kan kaya, aku bisa dong, ya main-main dengan dosa, aku bisa dong melakukan kehendakku. Nah, inilah kegagalan kita. Jadi kehendak bebas di luar Tuhan adalah jalan menuju jurang dosa, ya. Tapi kehendak bebas di dalam Tuhan membawa kita kepada kemuliaan Allah, ya. Jadi kalau orang mau terjun dari pesawat itu tanpa parasut, ya kan? Dia tidak mau, saya mau terjun bebas, itu namanya bunuh diri, ya kan? Jangan lakukan, ya. Kalau ada orang mau bawa mobil tanpa rem, itu namanya bunuh diri, ya kan? Jadi ada sekarang banyak orang bilang, jangan bilang, nggak boleh berkata jangan kepada anakmu. Wah, itu kacau itu. Kalau tidak ada kata jangan, maka dia pasti melanggar, pasti nabrak. Tetapi bukan hanya kata jangan. Yesus berkata ada larangan, ada perintah, gitu ya. Sehingga orang itu tahu apa yang harus direm, apa yang harus digas, ya kan? Jadi bukan hanya rem, ada gas. Tapi jangan hanya gas, tidak ada rem, ya kan? Jadi firman Tuhan berkata, jangan membunuh, jangan berzina, ya kan? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini, jangan. Tapi ada kata perintah, ya kan? Hormatilah, ya kan? Lalu kuduskanlah hari Sabat, ada perintah. Nah, disitulah kita harus taat, ya. Jadi Yesus berkata, jadi bagaimana kita bisa menang jikalau kita tidak mencobai Allah? Artinya apa? Tunduklah kepada Allah. Jadi beda, ada dua orang raja ini sama-sama jatuh, ya. Sama-sama diserang iblis, tapi siapa yang sembuh? Yang satu Saul, ya, datanglah Samuel, ketika dia ditegur, dia menyalahkan rakyatnya, rakyatku yang mencuri, padahal dia yang memimpin, dia kepala pencurinya, yaitu mengambil anak domba dari orang-orang Amalek yang harusnya ditumpas. Lalu dia apa? Dia membela dirinya, aku kan raja, belalah aku. Dia tidak mau merendahkan diri dan bertobat, ya kan? Dan apa yang terjadi? Tuhan meninggalkan Saul, dan Saul mati bersama setan, bersama nenek sihir, ya, bersama seorang pemanggil arwah. Itu jelas bukan tanda anak Tuhan, ya. Jadi orang ini membela diri, membenarkan diri, dan menyalahkan orang lain. Inilah Saul, ya. Tetapi beda Daud. Daud berdosa tidak berdosa. Dia keinginan mata, dilihatnya istri orang. Dia belum tahu itu istri orang, ya. Disuruhnya pegawainya, lalu laporan, oh itu istri Uria, ya harusnya dia berhenti, bukan? Jadi dosa itu mulai dari head, masuk ke heart, ya kan? Oh, dilihatnya cantik, ya, dilihatnya orang mandi, ya, lalu kemudian disuruhnya, diinginkannya, harusnya sudah berhenti waktu laporan istri orang, tapi disuruhnya jemput. Nah, disinilah gagalnya Daud. Dia ambil istri orang, lalu dia berzina dengan istri orang. Apa yang dilakukannya untuk menutupi dosa itu? Dia bunuh suaminya. Dan apa dilakukannya lagi? Untuk menutupi dosa itu, dia angkat Batseba menjadi istrinya. Seolah dia menjadi pahlawan.
Padahal Daud adalah pezina besar, pendosa besar. Tetapi waktu Nathan datang menegur dia, dia mengaku dosanya di hadapan Allah. Aku telah melakukan dosa besar. Dan dia merendahkan dirinya, mengoyak jubahnya, mengambil abu, taruh di atas kepalanya. Nah, bertobatlah seperti Daud, tunduk kepada Allah. Karena apa? Allah adalah raja di atas segala raja. Amin. Jangan bertobat seperti Saul. Udah salah tetap bela diri, menyalahkan orang lain. Ini dosa Adam, bukan? Tetapi orang yang bertobat, orang yang takut akan Allah, tunduk kepada Allah, pasti diampuni dosanya. Sekalipun akhirnya hukuman dosa itu tetap dia harus, konsekuensi dosa dia harus alami. Apa yang terjadi? Anaknya sendiri itu memperkosa anaknya sendiri. Wah, luar biasa ya. Nah, ini dia ya. Lalu anaknya memperkosa semua istri-istrinya. Dan apa yang terjadi? Dia dikejar oleh Absalom, anaknya sendiri. Mau dibunuh ya. Nah, inilah akibat dosa itu. Jangan main-main dengan dosa. Pasti ada dampaknya. Kalaupun Tuhan mengampuni kita, jangan bermain-main dengan dosa itu ya. Jadi mengakui kesalahan, menyesali, percaya, menerima kasih Tuhan, bertobat dan berbalik kepada Allah seperti Daud, bukan seperti Saul ya. Jadi yang ketiga, bagaimana bisa menang melawan suntikan iblis ya? Hiduplah menyembah dan melayani Tuhan ya. Jadi dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi iblis memberikan suntikan ya, semua kerajaan dan kemegahan dunia, harta, tahta, mahkota ya, 3H ya. Nah, inilah yang menjatuhkan banyak orang sibuk workaholic ya kan, mengejar bekerja, mengejar harta, mengejar hidup di dunia ini. Akhirnya tidak ada waktu melayani, tidak ada waktu baca Alkitab, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu beritakan Injil, habis lagi. Karena yang dicarinya itu hanya untuk sesuatu yang dia tinggalkan. Inilah orang paling malang ya. Maka Tuhan berkata, apa obatnya, penyembuhnya? Sembahlah Tuhan dan berbaktilah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Inilah yang harus menjadi tema hidup kita. Jadi studi kita adalah ibadah, ya kan? Studi kita untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita bermain pun adalah ibadah. Waktu kita bekerja pun adalah ibadah. Semua hidup kita adalah untuk menyembah, untuk memuliakan Tuhan. Inilah yang harusnya, sehingga seluruh hidup kita tidak bisa menjadi celah iblis untuk menjatuhkan kita. Kalau kita melakukannya untuk menyembah Tuhan dan untuk melayani Tuhan, bukan diri kita ya. Jadi beda dengan hamba-hamba Tuhan yang palsu ya. Jadi mereka berkata, bukankah kami ya yang bernubuat, yang mengusir setan, yang melakukan mujizat demi namamu? Nah, orang-orang ini mengandalkan diri dan perbuatan. Maka pada waktu itu berterus teranglah Allah kepada mereka dan berkata, ya Tuhan berterus terang ya, Yesus maksudnya, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi iblis juga punya suntikan yang luar biasa. Apa itu? Perbuatan baik, pelayanan yang baik, pekerjaan yang baik. Nah, jadi bukan hanya hal-hal yang jahat. Jadi iblis juga pakai pengetahuan yang baik untuk menjatuhkan kita. Kita pikir kalau kita baik pasti masuk surga, rupanya masuk neraka. Kenapa? Karena orang baik mengandalkan diri dan perbuatannya, menggantikan Allah. Nah, inilah hamba-hamba Tuhan yang palsu. Hamba Tuhan yang sejati menyangkali diri, menyangkali perbuatannya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang Tuhanku perintahkan. Dia menyangkali diri, menyangkali perbuatannya, tetapi mengandalkan Tuhan dan perbuatan Tuhan. Itulah hamba yang sejati. Amin. Jadi kalau hidup hari ini adalah anugerah Tuhan. Kita hidup karena diberi napas hidup. Kita bisa memberi karena diberi. Kita kuat karena dikuatkan. Lebih lagi untuk hidup kekal. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita. Jadi kalau kita berbuat baik, melayani, bekerja, memberi yang terbaik, untuk apa? Nah, bukan lagi untuk
masuk surga. Bukan lagi untuk membayar pengorbanan Tuhan, membayar dosa. Bukan. Tetapi sebagai ucapan syukur, terima kasih kita. Karena kita telah diselamatkan. Jadi Tuhan mau supaya kita kuat, supaya kita bertumbuh dan menang melawan godaan iblis tadi. Masih ingat tadi ya, hiduplah oleh firman. Hiduplah oleh firman. Percaya dan taat kepada Allah seperti seorang anak. Jadi seperti anak Tuhan yang menerima dia, yang percaya kepada firman-Nya setiap hari. Ya, bagaimana kita? Apakah sudah baca Alkitab setiap hari? Nah, kalau belum, ya, nah, makanya sering gagal, sering jatuh. Firman itu kan pedang, ya. Firman itu juga perisai. Firman itu terang. Makanya sering kali jatuh, sering tersesat, sering kali kalah. Kenapa? Tidak membawa pedang roh, ketopong keselamatan itu firman Allah. Mau mulai hari ini, baca Alkitab setiap hari. Minta Roh Kudus, minta Tuhan pimpin kita menjadi pelakunya. Betul ya? Lalu hidup dalam doa, ya. Mintalah. Karena kamu anaknya, jangan takut ya. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, apa yang kamu butuhkan, Tuhan telah memberi, Tuhan telah menyediakan apa yang kau perlu. Tidak perlu mencuri. Amin. Tuhan bilang apa? Minta. Yang meminta, menerima. Tapi jangan lupa cari. Kerjakan bersama Tuhan. Yang mencari, mendapat. Tapi jangan lupa ketuk. Jangan dobrak, jangan bongkar, jangan curi. Sabar menunggu waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah lebih cepat. Tuhan mau engkau dibentuk menjadi kuat, taat dan setia. Dan yang ketiga adalah hidup dalam ibadah, ya. Persembahkanlah. Menyembah Tuhan, melayani Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai terima kasih, buah dari keselamatan, bukan sebagai syarat dan bayaran untuk masuk surga. Terkutuklah orang itu. Dan yang keempat, bersekutu. Bersekutu dalam firman, bersekutu dalam ibadah, bersekutu dalam pelayanan, dan bersekutu juga dalam melakukan hal-hal yang baik, yang benar, ya. Saling menguatkan, saling menopang. Dan yang terakhir adalah beritakanlah Injil. Kita menyerang, ya, dan kita mengusir iblis dengan kuasa firman Tuhan, ya, melepaskan yang terikat dan yang menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan yang berdosa oleh Injil Kristus. Masih adakah orang yang kamu kenal, orang Kristen, tapi masih hidup dalam perbudakan dosa, masih hidup dalam kuasa dosa, masih hidup dalam ketakutan akan hukuman Allah? Nah, inilah tandanya orang itu belum dilepaskan. Maka siapakah yang bisa melepaskan? Anak-anak Allah yang memberitakan firman, membawa pedang Allah, membawa firman yang hidup untuk menolong mereka. Doakan, cari, ya kan, dan ketuklah pintu hati mereka. Sudah buka, beritakanlah, layanilah, ya kan, dan bawalah mereka kembali kepada Kristus. Inilah firman Tuhan hari ini. Biarlah kita boleh menang dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dengan hidup oleh firman setiap hari. Dengan tunduk dan taat kepada Allah setiap hari. Dengan menyembah dan melayani Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman. Betapa iblis mau menjatuhkan anak-anak Allah, bahkan menjatuhkan Kristus, supaya misi keselamatan digagalkan. Tetapi Kristus menjadi teladan bagi kami Tuhan, untuk mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Di tempat yang sungguh sangat tidak baik, tidak ada pertolongan siapapun, dalam kondisi ya antara hidup dan mati. Tetapi Kristus mengajarkan kami untuk hidup oleh firman setiap hari. Firman Allah adalah Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Biarlah kami boleh hidup percaya dan taat kepada firman. Dan Kristus mengajarkan kami untuk tunduk kepada Allah. Jangan mencobai Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan sungguh tunduk kepadamu. Karena Engkaulah Raja kami, Tuhan kami, pemilik hidup kami, Allah kami, yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan, kami boleh tunduk kepadamu. Dan Kristus mengajarkan kami untuk
mengalahkan keinginan mata, harta tahta mahkota yang ditawarkan dunia yang akan binasa ini, untuk menggantikan kerajaan Allah, Mamon yang menggantikan Allah. Tetapi kami bersyukur, Kristus menang dan mengajarkan kami untuk menyembah Allah, melayani Allah dalam seluruh aspek hidup kami. Tuhan, Engkau telah beri hidupmu, gantikan kami. Curahkan darahmu, sucikan dosa kami. Berikan kepada kami hidup yang baru dan memberikan kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kami hari ini sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh mau menerima dan percaya Yesus, dan berikan kepada kami hati yang baru untuk taat dan setia melakukan firman. Memberi kepada kami kuasa, kekuatan untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Sebagai siswa, kami memberi yang terbaik di sekolah, belajar sungguh-sungguh. Sebagai anak, kami bekerja, melayani, menghormati orang tua kami dengan sungguh-sungguh. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami menyembah, beribadah, dan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan Roh yang Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.